Selamat malam untuk semua kakak-kakak, bapak ibu pengunjung Lipo Plaza Kupang. Boleh sekali lagi saya minta tepuk tangan dan teriakannya. Yes, kita masih dalam kegiatan jaga bahasa dan niaga bahasa dari IKA Dubes Nusa Tenggara Timur dan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur. Dan kalau kegiatan kita ini dari pagi ya sampai malam hari ini, tadi kita sudah sama-sama mengikuti gelar wicara. Ada 3 gelar wicara yang sudah dilaksanakan. Dan untuk gelar wicara yang pertama, kedua, dan ketiga itu sudah mendatangkan narasumber-narasumber yang luar biasa, yaitu pengusaha, pengacara, dan jurnalis. Dalam gelar wicara yang keempat atau sesi yang terakhir ini, kita kedatangan seperti kata Kak Junet tadi, yaitu para seniman, penulis lagu, sastrawan, dan penulis buku, juga konten kreator. Ini yang udah pada antusias, boleh tepuk tangannya lagi. Oke, dan langsung saja saya akan memperkenalkan dan menghadirkan kepada kita semua narasumber pekerja kreatif kita yang sangat luar biasa malam hari ini. Yang pertama, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk kehadiran dari penyanyi dan penulis lagu, ada Kak Van Axel. Boleh tepuk tangannya lagi yang lebih meriah. Terima kasih. Selamat malam Kak. Boleh silakan langsung menempati kursi panas hitam yang ada di depan. Oke, ini yang cowok, yang cewek-cewek jomblo, saya yakin matanya udah semakin bersinar ya, meskipun makin malam ya. Oke, dan untuk narasumber kita yang kedua atau bintang tamu kita yang kedua, dia adalah seorang gadis cantik ya, seorang penulis buku. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, ada Kak Tia Ragat. Yeay. Selamat malam Kak Tia, cantik sekali, anggun sekali dengan dress putihnya. Silakan untuk menempati kursi panas kita. Yes, yang kedua. Dan ini saya yakin narasumber kita yang terakhir, yang ketiga ini tidak kalah dengan narasumber yang pertama dan kedua untuk pendukungnya, karena beliau juga merupakan seorang anggota IKA Dubes di tahun 2020. Ini ada yang tahu siapa pembicara kita, narasumber kita berikutnya? Siapa? Siapa? Yang di belakang teriak aja, nggak apa-apa. Sebentar bakalan dapat 100.000. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk kehadiran dari Adoni Moy. Yeay, waduh ini tampan sekali. Selain menjadi narasumber kita malam hari ini, dia juga sudah menjadi panitia dari pagi sampai malam. Sehat ya Kak ya? Suara masih aman? Stamina masih aman? Oke, baik. Boleh kita berikan aplaus dulu, tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa. Boleh dicek dulu pelantangnya sudah ada masing-masing di tempat duduk. Halo. Belum. Boleh dicek dulu. Kita mau dengar suara biar lebih akrab. Saya panggilnya Kak Van aja ya. Kak Van, Kak Tia, dan Kak Doni. Atau mau Adoni? Adon. Oh oke, maunya Adoni ya. Oke, boleh dicek dulu pengelantangnya. Halo. Oke, udah kedengaran suaranya Kak Van? Halo. Oke. Ini kayaknya butuh pemanasan dengan lagu ya, tapi kita tahan dulu bentar. Oke, kita cek dulu suaranya dari Kak Tia. Cek 1 2. Oke, mantap. Yes, kita ke yang ketiga dulu. Cek dulu suaranya Kak Adoni. Cek mic 1 2 3. Jelas? Jelas sekali ya. Oke. Selamat malam Kak Van, bagaimana kabarnya? Sehat? Selamat malam, kabar baik, sehat. Sehat ya. Kita mulai dari Kak Van dulu nih. Untuk sekarang mungkin teman-teman yang hadir pada malam hari ini di gelar wicara kita pengen tahu kesibukannya Kak Van itu sekarang apa saja?
Kesibukan saya sekarang ini menulis lagu tentunya. Oke, penulis lagu Menulis tentunya. lagu masih produksi musik dan merekrut talent-talent berbakat di NTT. Oke, siap. Ini yang mau jadi calon-calon penerus dari Kak Fan, Bisa. silakan ya sebentar melakukan pendekatan ya. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan dulu buat Kak Fan. Selanjutnya Kak Tia, apa kabar? Sehat? Luar biasa, sehat baik. Sehat baik, luar biasa ya. Bagaimana kesibukannya sekarang Kak? Apa yang sedang dikerjakan? Apa yang sedang dilakukan saat ini? Kalau sekarang kesibukannya mungkin jadi pekerja remote worker di salah satu startup Singapura, bergerak Wow. ya Oke. bergerak di bidang multimedia. Cuman punya salah satu hobinya tulis dan ya menulis buku, kemudian Yes. dipublikasikan. Ya, dan sebentar kita akan lebih banyak membahas mengenai penulis buku ya dari Kak Tia Ragat. Selanjutnya Doni, gimana kabarnya hari ini? Belum lelah ya sayang ya? Sangat luar biasa Kak. Sangat luar biasa. Adoni suaranya udah hampir serak loh. Minum dulu ya. Sebentar kalau mau minum dulu ya. Sekarang Adoni kegiatannya, kesibukannya apa saja nih? Kalau sekarang itu bikin konten biasanya sehari unggah sekali, atau juga seorang penyiar radio sekarang di Radio Suara Kupang 96 SKFM, mungkin ada yang sering dengar. Ya, oke. Ini mana nih yang teman-teman dari Adoni yang sudah hadir? Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama ya. Saya mau ke Kak Fan dulu. Oke. Ini kalau teman-teman tahu ya, Kak Fan ini adalah seorang lulusan di bidang teknik lingkungan. Ya, betul sekali, betul. Lulusan bidang teknik lingkungan dan sekarang menjadi seorang penyanyi dan penulis lagu. Itu gimana ceritanya, Kak Fan? Mungkin itu dua hal yang berbeda dari saya sendiri. Ya, Kalau menjadi seorang teknik lingkungan dan seorang penulis lagu juga, kalau dari saya sendiri, dari egonya saya lebih memilih untuk menjadi seorang penulis lagu dan menjadi seorang produser musik tentunya. Kenapa saya bisa sampai dari teknik lingkungan sampai lari ke musik? Karena waktu saya kuliah di Malang, ini curhat nih. Waktu saya kuliah di Malang itu sempatlah saya mengikuti berbagai kegiatan dari musisi-musisi di Kota Malang, dan ya seperti biasa ketemu channel ini itu dan memiliki hobi yang sama, yaitu di bidang hip hop, rap. Dari situ mulai dapat job-job panggungan dan kontrak beberapa tahun. Akhirnya ya syukur puji Tuhan masih jalan sampai sekarang. Tapi tidak lupa juga basic saya sebagai seorang S1 teknik lingkungan. Seperti itu. luar biasa. Boleh kita tepuk tangan dulu buat Kak Fan. Jadi pendidikannya di bidang lain, tapi ternyata karena hobi dari lingkup pergaulan juga di kampus, akhirnya ketemu orang yang sama dengan hobi yang sama dan memang punya niat untuk menseriuskan hobinya ya Kak Fan ya. Akhirnya sampai sekarang sudah menjadi seorang penyanyi dan penulis lagu yang sangat terkenal, tidak hanya di Kota Kupang, tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, tapi juga Indonesia. Boleh tepuk tangannya buat Kak Fan. Ya, dan Kak Fan, ini saya juga sudah membaca sedikit mengenai CV-nya Kak Fan ya. Kak Fan ini selain menjadi seorang penyanyi dan penulis lagu, sempat juga menjadi seorang talent di manajemen inventory yang dipegang oleh seorang penyanyi internasional, yaitu Agnes Mo ya. Ini gimana ceritanya bisa sampai di tahap itu, bisa mempunyai dan memiliki kesempatan seperti itu Kak? Boleh di-sharing, dibagikan? Ini kebetulan ya karena saya memiliki banyak portofolio dari panggung ke panggung, panggung kecil, panggung besar, dan saya memiliki banyak pergerakan atau movement di seputaran Pulau Jawa dan sekitarnya. Jadi di situ mereka melihat ada talenta gitu. Jadi inventory itu adalah event di mana mereka mencari talenta-talenta berbakat.
gunanya untuk mencari seorang talent di mana mereka akan menjadi promotor untuk talent tersebut. Dan puji Tuhan saya salah satu dari mereka yang dipilih seperti itu. Udah pernah ketemu langsung sama Agnes Mo-nya? Udah di mimpi. Oh, udah tapi di mimpi ya. Ini kita doakan semoga segera menjadi kenyataan ya, Amin. Kafan ya. Nah, selain menjadi talent inventory yang dipegang oleh Agnes Mo, Kafan ini juga pernah menjadi talent Bukan pernah, sekarang. Oh iya, sekarang sampai Ya, sekarang ya, sampai sekarang. siap sampai sekarang. Oke, pernah juga sampai sekarang sudah menjadi talent di salah satu Ide Timor yang dipegang oleh Eko Show. Ya, betul. Itu gimana juga ceritanya sampai sudah memiliki pengalaman seperti itu? Kebetulan memang saya sama beliau Eko Show itu udah kenal cukup lama. Dan kita sempat melakukan beberapa kolaborasi. Ya nanti sekitar tanggal 5 lagu kita keluar. Jadi karena sudah kenal begitu lama dan kebetulan beliau membuka manajemen dan juga agregator musik untuk Ide Timur, yaitu untuk musisi-musisi Timur itu ada Mario Clau, ada Justi Arin dan lainnya. Ya kebetulan saya juga berkenalan sama beliau, akhirnya ya disuruh masuk aja gitu. Luar biasa. Ini semoga juga bisa menjadi motivasi ke teman-teman semua para kaula muda yang ada di sini ya. Biar kalau ada kesempatan yang ada itu kita wajib ngikut aja ya. Oke, thank you Kafan. Kita pindah dulu sebentar ke Katia ya, Katia. Ini Katia ini menjadi seorang penulis buku, itu bagian dari hobi, tapi hobi yang sangat bermanfaat ya. Dan juga pastinya saat ini saya sudah melihat Katia memegang sebuah buku. Ini merupakan salah satu bentuk karya yang dipegang oleh Katia. Boleh diangkat dulu bukunya dan boleh di-sharing ke teman-teman. Ini buku judulnya apa dan isinya tentang apa nih Katia? Oke, baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Jadi mungkin sebelum berbicara lebih panjang tentang buku ini, bagaimana buku ini hadir dan lain sebagainya, hal pertama yang mau Tia angkat di sini adalah bagaimana peran komunitas sastra dalam membentuk Tia akhirnya juga berani untuk menulis dan mempublikasikan karya. Kalau teman-teman mungkin setelah keluar dari sini bisa ke stand di belakang, ada teman-teman dari komunitas sastra, mungkin bisa angkat tangan. Teman-teman dari komunitas sastra, boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk dukungannya. Ya. Baik, di komunitas sastra Dusun Pomara itu pendirinya ada Romo Amance dan beberapa teman, ada Kamario Lawi dan penulis-penulis Nusa Tenggara Timur lainnya. Kalau teman-teman tahu seperti Romo Giovanni Arum, kemudian Romo Dery Saba yang juga konten kreator dan banyak penulis-penulis NTT lainnya yang memang berawal dari komunitas sastra gitu. Jadi sebelum satu karya dipublikasikan, khususnya buku saya Kisah Cinta Kesekian, ya saya berawal dari sana di tahun 2018. Jadi waktu itu masih semester 1, kemudian diajak kakak tingkat. Waktu itu saya studinya di Ilmu Komunikasi Unika Widya Mandira, dan di sana memang kami ada UKM kelompok literasi, kemudian diajak ke komunitas sastra dan berkembang di situ. Jadi ditempa di situ. Untuk menjadi penulis ada 2 kunci sih untuk menjadi penulis menurut saya pribadi. Yang pertama itu keseriusan, kemudian kedua itu konsisten. Jadi percuma kalau teman-teman menulis di tahun ini, kemudian di tahun-tahun berikutnya sudah lupa buang atau berakhir dan hilang begitu saja, akan sangat sulit untuk mengembangkan kemampuan menulis itu. Dan pada akhirnya juga menulis ini salah satu kecakapan komunikasi yang kami pelajari di kampus, jadi ada kesinambungan di situ. Lalu kenapa buku ini juga bisa hadir? Karena keresahan yang pertama, karena penulis perempuan di NTT itu masih terbilang cukup sedikit atau minim. Kalau teman-teman mungkin bisa berselancar di media sosial atau mencari di toko-toko buku, mungkin kita akan menemukan penulis perempuan dari Nusa Tenggara Timur yang terbilang cukup minim. Mungkin kita hanya tahu Ibu Mesra Pelondowu, Ibu Maria Banda, atau teman-teman muda lainnya yang mungkin baru muncul seperti misalnya Kayanti Mesak dan teman-teman lainnya yang memang
sekarang sudah mulai gencar untuk mulai menulis dan mempublikasikan buku. Jadi buku ini hadir juga pertama karena keresahan, karena kenapa perempuan kita tidak berani untuk menyuarakan apa yang ada di isi kepala atau di pikiran kita dalam bentuk kata-kata. Walaupun dalam era saat ini kita termakan oleh audiovisual, karena sejujurnya saya juga kerjanya di bidang multimedia. Jadi pekerjaan saya di bidang multimedia akrab dengan audiovisual. Jadi tiba-tiba muncul fokusnya ke kata-kata, kemudian menghasilkan karya sastra yang terbilang cukup jauh dari kelompok anak muda gitu. Karena sekarang anak muda mungkin lebih senang untuk yang berbau audiovisual, yang senang untuk yang sesuatu yang lebih atraktif gitu. Tapi di sini yang mau ditekankan adalah bagaimana teman-teman perempuan khususnya di Nusa Tenggara Timur bisa berani untuk menyuarakan isi pikiran tanpa perlu takut komentar atau kritik dari orang lain, karena pada hakikatnya juga penerbit-penerbit yang ada di NTT terbuka untuk menerima tulisan-tulisan dari para perempuan. Cuman dalam beberapa kasus mungkin ada ketidakpercayaan diri, ada karena juga konstruk sosial kita, ada berbagai problem, masalah sosial yang ada di sekitar kita terkait gender itu, makanya perempuan mungkin merasa menjadi kelas bawah ketika menulis, takut dikata-katai, takut dikomentari karena tidak sesuai. Padahal kalau kita mau berjuang saja untuk keluar dari zona nyaman itu bisa saja tercipta hal itu. Dan akhirnya muncullah buku Kisah Cinta Kesekian ini selama 2 tahun, jadi prosesnya penulisannya selama 2 tahun. Dan itu juga dikumpulkan puisi-puisi yang sejak 2018, sejak saya baru mulai bergabung di komunitas sastra, dan dimodifikasi. Jadi tidak serta-merta puisi-puisi yang dahulu kemudian dipublikasi, tapi dimodifikasi tulisan-tulisannya, kemudian dicetak oleh Gramedia. Dan bagaimana proses percetakan bisa sampai ke Gramedia juga itu adalah di luar dari alur berpikir saya, karena itu di luar dari rencana saya sebagai manusia. Karena nyatanya saya tidak pernah menyangka kalau Gramedia yang mau mempublikasikan ini secara gratis. Jadi semua uang produksi dan lain sebagainya itu Gramedia yang tanggung. Jadi saya hanya mengirim karya, kemudian dipublikasi dan mendapatkan royalti dari penjualan. Jadi kalau teman-teman mau, saya merekomendasikan untuk mulai menulis karya itu bisa dikirim ke media-media yang ada di NTT, misalkan salah satunya di komunitas sastra Dusun Fowomora kita punya lini penerbit. Di sana ada jurnal sastra Santarang. Teman-teman bisa kirim puisi, kirim cerpen, esai, resensi, dan itu biasanya dibaca sampai editor-editor penerbit luar. Salah satunya editor Gramedia. Dan kalau mereka terkesima, mereka merasa bahwa gaya tulisan ini sangat cocok untuk dipublikasikan di penerbit, atau bagaimana ada masa depan dari kepenulisan-kepenulisan yang ada di Nusa Tenggara Timur, pasti akan diterbitkan. Dan intinya keseriusan dan konsisten kalau menulis. Jadi begitulah hasil karya ini tercipta. Intinya keseriusan, konsisten, dan pandai membaca dan membuat peluang ya Kak ya. Nah sekarang sudah ada buku itu, kumpulan puisi-puisi ya Kak ya. Boleh dong saya kita mau dengar ya Kak Tia untuk membaca sepenggal puisi yang menjadi penggalan favoritnya Kak Tia nih. Mana pendukungnya Kak Tia? Wow, ini di belakang ramai banget ya. Mungkin ini saya baca satu puisi, dan mungkin kalau di akhir sebentar teman-teman ada yang mau mau menafsirkan, boleh sekali. Ini bagusnya berdiri ya, jangan duduk ya, biar ekspresinya itu lebih dapat. Boleh berdiri Kak Tia, boleh ada di depan sini. Oke, mungkin dari satu buku ini saya mungkin baca puisi yang sering ditayangkan, yang menjadi corak khas dari Kisah Cinta Kesekian. Boleh. Tapi tadi nanti Baik. durasi waktu kayaknya. Ini butuh pengiring ya.
Ika Dubas ini multi talent semua, jadi bisa dimanfaatkan dengan baik Katia. Udah siap? Siap. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu? Kisah cinta kesekian. Oke, bisa langsung dilanjutkan aja. Ini bisa denger ya, musiknya ya, audionya ya. Oke. Kisah cinta kesekian. Cinta adalah dinding pasir terhimpit dalam gulungan yang buas. Ia menerobos matamu, mutiara hitam dengan jelaga di dalam. Aku memutuskan melompat ke dalamnya, mengarungi samudera yang dahsyat dan menepis gambaran pedis yang berhasil kau rekam. Sebagai anak manusia, sebelum ajal berpatang mati, aku akan kembali menjadi tiang garam, membara dan pengecut karena cinta yang memabukkan. Kupang 2020. Terima kasih Katia. Boleh tepuk tangannya lagi? Iya. Oke, kalau tadi Kafan sudah, Katia sudah. Sekarang kita ke narasumber kita yang berikut, yang ketiga, yaitu Adoni ya. Ini saya mau baca dulu sedikit profil dari Adoni ya. Pemenang Harapan 1 Duta Bahasa NTT 2020. Kemudian pernah menjadi tutor bahasa Inggris di Sangsang Univ Indonesia dan juga pernah menjuarai lomba pidato bahasa Inggris Fakultas UKAW Kupang dan juara 1 lomba cerdas cermat bahasa Inggris antar universitas sekota Kupang. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat Adoni. Pertanyaan pertama saya, sejak kapan Adoni ya? Ini asalnya dari Rote ya. Jadi Rote ini sejak kapan jatuh cinta dengan bahasa Inggris? Apakah sejak masih dalam kandungan? Silakan Adoni. Oke, terima kasih. Kalau awal suka bahasa Inggris itu dari waktu masih SMP. Tapi yang namanya di Rote, kita tidak memiliki banyak akses untuk belajar. Kalau mau les pasti orang tua bilang, buat apa buang-buang uang, lebih baik uang simpan gitu. Minta 1.000 pun mungkin susah untuk mau les gitu. Jadi mulai menekuni untuk belajar bahasa Inggris itu waktu masih SMA. Karena waktu SMA itu cukup mengidolakan Agnes Mo juga. Dan yang pastinya kalau nonton interviewnya Agnes Mo itu kan dalam bahasa Inggris. Dari situ memotivasi untuk belajar bahasa Inggris dan pelan-pelan belajar sampai akhirnya kuliah ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Ini juga ada teman-teman dari pendidikan bahasa Inggris Universitas Kristen Artawacana juga. Mana teman-temannya? Hei, di belakang sana, selamat malam. Dan kemudian karena suka dengan bahasa Inggris dan setelah masuk di prodi pendidikan bahasa Inggris kan banyak tuh setelah belajar baru dapat oh gitu. Pokoknya banyak yang baru diketahui lah dan akhirnya berani untuk membuat konten. Saya ingat sekali konten pertama saya itu belajar bahasa Inggris dari BTS waktu itu. Jadi saya mengutip beberapa kutipan dari video interview BTS dalam bahasa Inggris, CRM kalau tidak salah. Iya. Dan itu yang saya jadikan konten di TikTok saya. Lalu kemudian mulai terus dengan artis-artis yang lain juga, mulai dari pernah coba Maudy Ayunda, Cinta Laura, Agnes Mo, Vicky Naki, pernah juga Nikita Mirzani, Pak Jokowi. Tapi waktu Pak Jokowi itu banyak yang hujat karena mungkin bagi mereka tidak etis ya kalau mengkritik bahasa Inggris dari seorang petinggi ya. Jadi waktu itu saya langsung hapus. Terlalu viral jadi mungkin saya mendingan dihapus aja karena takutnya semakin menimbulkan huru-hara. Lalu kemudian saya coba lagi baru kemarin saya unggah
belajar bahasa Inggris dari Cinta Laura kemarin jam 4 sore dan tadi saya cek ternyata sudah 1,1 juta tayang. Wow, dan ini sekedar informasi ya, Adoni ini sudah memiliki pengikut di Instagramnya sebanyak 16.000 followers atau pengikut ya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat Adoni. Boleh diberitahukan dulu ke teman-teman yang ada di sini nama penggunanya apa biar yang belum follow langsung follow. Oke, kalau yang Instagram itu Adonimooy, ADONIMOOY. Kalau TikTok itu Adonimooy sama juga tapi ditambahkan angka 11 di belakangnya gitu. Jadi singkat cerita setelah yang paling viral itu kalau tidak salah Cinta Laura, saya beranikan diri belajar bahasa Inggris sama Cinta Laura gitu. Jadi setelah itu saya tidak menyangka bahwa waktu itu yang likes mencapai 1,1 juta likes di TikTok dan yang nonton jumlah tayangnya itu mencapai 8,8 juta tayang. Wow. Setelah itu tiba-tiba saya di-follow oleh Irfan Hakim, saya di-follow oleh Yan Joshua, saya di-follow oleh banyak artis Bintang Biru. Bahkan saya juga pernah menjadi tutor bahasa Inggris dari Yan Joshua, salah satu artis lulusan dari X Factor Indonesia. Dan setelah itu juga pengalaman berharga karena dari TikTok juga saya kemarin dipanggil tahun lalu dipanggil untuk menjadi penerjemah di acara internasional di Bali yang dihadiri oleh 25 negara di sana selama 1 minggu. Kita berikan aplaus dulu untuk Adoni, ini sepak terjangnya udah luar biasa sekali dan ini pengikutnya para centang biru semua ya. Ini yang belum ngikut udah centang biru atau belum? Kalau belum centang biru ayo ikut ya, ayo follow ya. Oke, berbicara tentang menjadi tutor bahasa Inggris ya, yaitu di Sangsang Univ Indonesia. Boleh ceritakan sedikit dulu kegiatannya itu seperti apa dan Sangsang Univ Indonesia itu seperti apa? Biar teman-teman yang sudah hadir di sini juga mengetahui informasinya dan siapa tahu kelak akan menjadi pengikut, menjadi tutor bahasa Inggris seperti Adoni. Oke, terima kasih. Sebenarnya Kak, jadi tutor di Sangsang itu bukan saya melamar, tapi saya yang diminta oleh pihak Sangsang. Itu adalah salah satu perusahaan cabangnya di Indonesia, salah satu perusahaan di Korea yang bergerak di bidang pengembangan anak muda dan kebetulan cabangnya di Indonesia. Jadi saya sempat dihubungi dan pertama kali dihubungi itu langsung video call sama mungkin HRD-nya dan langsung diajak berbicara dalam bahasa Inggris. Setelah itu besoknya langsung buat kontrak selama 1 tahun untuk mengajar di Sangsang Univ Indonesia gitu. Dan total murid yang sudah saya ajarkan karena di situ kan dalam 1 bulan kan saya mengajar 4 kali Kak. Iya. Mengajar 4 kali. Seminggu sekali dan total murid yang sudah saya ajar itu lebih dari 10.000 orang. Sudah mengajar lebih dari 10.000 orang dan itu dari latar belakang dan usia yang berbeda ya? Iya Kak, dari SMP, SMA, ada karyawan juga, bahkan ada orang dari luar negeri. Apa sih suka dukanya mengajar begitu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, kemudian dari usia yang berbeda? Ada nggak struggle-nya sendiri? Yang pasti ada ya. Saya rasa di sini kalau teman-teman ada yang jadi guru, pasti tahu pendekatan-pendekatan apa yang perlu lakukan untuk ketika mau mengajar anak SD, Iya. SMP, SMA, anak kuliah. Iya. Dan saya sedikit kesulitan karena yang saya ajar itu misalnya 1 kali kelas paling sedikit itu 200-an orang. Paling banyak itu 1 jam mengajar. 1 jam mengajar paling banyak itu 1.700 orang. Dan itu sampai Zoom-nya tidak muat harus pindah ke YouTube lagi. Gitu, siaran langsung dari YouTube. Dan mungkin pendekatan yang saya lakukan itu ya mengajar kepada begini terlalu banyak mahasiswa, anak-anak SMA, anak SMP yang pengetahuan bahasa Inggris mereka itu berbeda-beda juga dan tentunya menjadi tantangan buat saya juga. Dan saya ingat sekali lebih banyak antusias yang saya dapatkan itu dari anak-anak SMA dan karyawan atau orang-orang yang sudah bekerja, karena kan bahasa Inggris yang saya ajarkan juga bahasa Inggris yang mungkin sudah level buat mereka, sehingga antusias yang saya dapatkan juga untuk
anak-anak seumuran SMA atau karyawan. Siap. Jadi memang kalau kita mengajar banyak orang ya, apalagi dengan usia dan latar belakang yang berbeda, pasti ada saja struggle-nya tersendiri ya. Tapi apakah pernah mengalami kayak diintimidasi kayak yang kita lihat nih ya, yang diajarkan mungkin orang dewasa yang sudah berumur ya, sudah lebih matang, kok yang ngajarnya kecil, yang ngajarnya kok masih muda. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Itu belum pernah Kak, belum pernah. Karena saya mengajar secara online lewat Zoom dan juga lewat YouTube, dan saya bersyukur dari Sangsang juga mungkin followers pertama dari situ ya. Karena setiap Siap. kali mengajar selalu minta ayo follow. Wah. Jadi langsung ya, sekali dayung 230 terlampaui ya. Ya Kak. Oke, siap. Boleh kita tepuk tangan dulu buat Adoni. Kita balik lagi ke Kafan nih, Kafan. Yes, kalau berbicara mengenai seorang penulis lagu, kira-kira lagu-lagu yang diciptakan oleh Kafan itu terinspirasinya dari mana? Apakah dari kisah hidup sendiri atau dari kisah hidup orang lain? Gimana? Boleh sharing ke teman-teman yang ada di sini? Kalau untuk mendapat inspirasi menulis lagu sebagai seniman itu macam-macam ya. Ada yang lagi di kamar mandi, lagi mandi terus tiba-tiba lagu, langsung rekam cepat-cepat, nah humming gitu kan. Terus kadang tidur langsung tiba-tiba kepikiran kayak gitu. Dan kadang juga dari kisah hidup sendiri juga ada, dan kadang juga terinspirasi dari kisah hidup orang lain. Jadi saya di sini sebagai musisi, selain saya mengutarakan isi hati saya lewat lagu, saya juga bisa mewakili perasaan orang lain juga, kayak gitu. Jadi tidak selamanya seorang musisi, apalagi rapper seperti saya, membuat lagu semerta-merta itu karena hasil dari pengalaman saya sendiri. Jadi bisa ada beberapa lagu yang saya ciptakan itu hasil dari keluhan masyarakat kayak gitu. Jadi saya sebagai musisi mewakili suara rakyat untuk menciptakan lagu di mana lagu tersebut bisa sampai ke khalayak publik ataupun pemerintah setempat kayak gitu. Siap. Nah, kalau berbicara mengenai seorang pencipta lagu-lagunya Kak Fan ini, apakah lagu-lagu, kita bahas mengenai bahasa ya. Apakah lagu-lagunya Kak Fan ini lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa daerah atau bahasa asing, atau di mix and match nih dari ketiga bahasa itu? Kalau dari saya sendiri ya, Van Excel ya. Kalau dari saya sendiri, tujuan saya yaitu memang betul-betul pengen menjadi rapper dengan bahasa Indonesia ke tingkat dunia. Jadi memang saya berkolaborasi dengan beberapa rapper luar negeri. Ada yang dari Finlandia, ada yang dari Amerika, LA dan sebagainya. Itu saya memang tetap memegang teguh bahasa Indonesia, sedangkan mereka menggunakan bahasa mereka sendiri, dan saya bangga dengan hal itu. Dan juga kalau dari sisi Hip Hop Lembata Foundation atau High Life itu sendiri, kita memang punya visi yaitu membangun karakter musik dengan dialek daerah kayak begitu. Jadi sampai sekarang dari Hip Hop Lembata Foundation masih punya nama dan fanbase yang cukup besar, dan nanti tanggal 7 juga sama-sama kita main di Move It Fest Charter Kupang. Ya, ini sekalian langsung promosi. Semuanya udah pada daftar Move It Fest Chapter Kupang? Udah semuanya yang udah daftar angkat tangan dong. Daftar, boleh gratis, langsung promosi gratis. aja Kafan buat yang belum daftar, gimana caranya buat daftar Caranya biar langsung ada ke dalam bagian ini. Instagram Move It Fest, langsung ke bio-nya, klik,
daftar emailnya gratis. Gratis tuh denger. Jadi yang udah bawa handphonenya langsung aja ya. Ikut di Instagramnya tadi apa Kak? Instagram Move It Fest. Move It Fest. Move It Fest. Ya. Klik bio-nya, daftar nama kalian, jangan lupa screenshot. Jangan lupa Nanti screenshot. ada barcode yang muncul kan. Oke. Dan jangan lupa kalau Instagram dari saya juga Van Axel. Iya. X-nya double Van XXEL. Kalau tim saya Hip Hop Lembata Foundation. Oke, ini langsung di follow ya teman-teman ya, dan langsung didaftarkan. Baik, Kak Van, berbicara mengenai seorang penulis lagu dan penyanyi nih, pernah tidak mengalami kesulitan dalam mungkin merangkai kata demi kata, merangkai kalimat demi kalimat dari sisi seorang penulis lagu? Kendalanya seperti apa dan biasanya itu solusinya bagaimana sehingga bisa mampu merangkai kata demi kata menjadi sebuah lagu yang bagus gitu? Apakah literasi termasuk menjadi satu komponen penting seorang penulis lagu atau tidak? Ya, itu memang sangat berpengaruh penting ya. Kayak dari saudari sebelah saya kan penulis juga. Jadi itu juga menjadi salah satu inspirasi sebagai musisi dan penulis lagu. Jadi ketika kita membaca dari literasi, bisa baca dari buku, entah itu cerita apapun ya. Jadi dari satu kata bisa menjadi satu tema gitu, kayak begitu. Jadi ya kadang juga kita bisa lihat dari kayak tadi seperti yang saya bilang, situasi politik, entah sosial, budaya, itu kita bisa pakai menjadi tema, kayak begitu. Dan kadang ketika kita buntu nih, sekarang kan udah canggih ya. Kita punya AI yang namanya rima kata. Jadi kadang penulis lagu yang baru dari hip hop kan biasanya kita menggunakan rima dan puisi. Rap itu rima dan puisi artinya. Ya, jadi ketika kita menulis lagu, kita betul-betul perhatikan apakah dia berima atau tidak, tema itu sampai atau tidak ke pendengar. Jadi seperti itu. Jadi kita ada satu website namanya Rima Kata, bisa saja kalian cari di sana. Kata apapun yang kalian cari nanti akhirannya akan muncul, kayak begitu. Jadi bisa mempermudah para musisi-musisi dan sastrawan lah, kayak begitu. Dan apa lagi ya? Kalau dari apa ya, masih berpikir. Soalnya namanya penulis lagu emang kadang inspirasi itu datang tidak tentu arah gitu. Kadang kita lihat botol air aja kita bisa pikir tema. Misalnya kayak botol surat, kayak begitu. Jadi apapun itu bisa menjadi inspirasi kayak seperti itu sih. Baik, boleh kita berikan aplaus dulu buat Kak Van. Terima kasih. Kita menuju ke Kak Tia lah, Kak Tia. Ini kita bahas mengenai kita bahas mengenai seorang penulis buku. Kita bahas mengenai di Indonesia sendiri dari sudut pandang Kak Tia sebagai seorang penulis buku. Apakah kuantitas penulis buku di Indonesia ini semakin banyak atau semakin minim? Dan apakah ini ada kaitannya dengan yang namanya literasi di era yang modern ini? Oke. Baik, kalau bicara soal literasi, mungkin teman-teman di sini atau teman-teman Duta Bahasa juga tahu fakta-fakta dan data yang ada di penelitian bahwa riset kita 0,001% tingkat minat baca kita, artinya 1 dari 1000 orang. Kemudian kita juga Global Human Capital Index itu kita posisi 61 dari 62 negara kalau tidak salah, dan itu menunjukkan bagaimana human resource atau sumber daya manusia kita yang masih terbilang cukup rendah. Dan salah satu yang berpengaruh terhadap rendahnya sumber daya manusia kita ini adalah kurangnya membaca atau minat baca itu tadi.
Apa yang membuat faktor-faktor orang tidak membaca? Pada akhirnya ada internal dan juga eksternal. Tapi yang paling disorot mungkin karena akses baca, akses terhadap karya-karya tulis, kemudian juga generasi instan. Kita suka yang serba instan, tidak mau repot-repot untuk buka buku atau beli dan baca buku. Dan yang berikutnya juga karena ya pengaruh teknologi itu tadi, bagaimana semuanya sudah diubah ke serba digital, bahkan ada e-book atau buku digital, semua mungkin condong ke sana. Jadi akhirnya buku-buku fisik seperti misalkan ini buku fisik yang diproduksi dan dijual di toko-toko buku itu mungkin mulai menurun. Tapi untuk riset apakah penulis semakin banyak atau semakin berkurang, tentu saya juga belum tahu risetnya seperti apa. Tapi berdasarkan pengalaman empirikal ketika kita pergi ke toko buku, Gramedia contohnya, dan kita masuk, tentu yang kita lihat mungkin bisa dihitung dengan jari. Jadi artinya di lorong-lorong Gramedia itu kita bisa hitung berapa orang yang datang dan membeli buku fisik untuk dibaca. Jadi keinginan masyarakat untuk baca buku sebenarnya banyak hal yang mempengaruhi mereka untuk tidak ingin membaca. Jadi akhirnya ini juga berpotensi terhadap, mungkin berpengaruh juga terhadap proses kepenulisan. Karena pada akhirnya orang-orang juga banyak yang tidak membaca buku. Jadi saya juga malas menulis karena tidak dapat uang atau royalti dari situ. Tapi nyatanya kalau kita tidak berpikir dengan logis, saya juga awalnya tidak mau publikasi buku karena pasti ya sudah mungkin hanya beberapa orang yang baca. Tapi setelah masuk ke toko buku kemudian diperjualbelikan, kita akan melihat bahwa dampak penjualan itu sangat besar. Bahkan orang-orang yang ada di Sumatera bisa baca karya-karya kita, itu juga merupakan salah satu bentuk perawatan bahasa, pemberdayaan literasi. Bahkan kita yang dari orang-orang NTT bisa juga karya kita dibaca oleh orang-orang yang bukan NTT, bahkan sampai luar negeri gitu. Jadi banyak hal yang akhirnya membuat orang-orang tidak mau menulis. Kemudian penulis perempuan juga semakin sedikit. Kebanyakan kita melihat karya-karya yang menampilkan sisi maskulinitas, atau orang-orang yang lebih condong menulis itu adalah kelompok laki-laki misalkan. Dan kurang sekali kita melihat kehadiran penulis perempuan di situ. Tapi pada akhirnya juga masalah literasi, kemudian minat baca ini juga tidak bisa diselesaikan oleh para penulis buku saja, tapi bisa diselesaikan oleh kita yang menjadi tujuan dari buku itu dihadirkan. Jadi buku ini dihadirkan untuk dibaca. Jadi kalau misalnya tidak ada pembacanya, ya bagaimana kita mau bicara soal literasi, bicara soal utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, tapi kita jauh dari akses terhadap buku-buku yang sebenarnya itu jadi makanan utama untuk semua orang. Dalam hal ini pengetahuan gitu. Dan kalau mau ditambah lagi juga menulis buku ini, tadi saya sempat bilang soal royalti. Jadi teman-teman jangan khawatir, penulis buku juga mendapatkan royalti dari penjualan. Memang nyatanya di Indonesia saat ini royaltinya mungkin bisa dibilang mungkin masih sedikit, atau itu yang membuat orang juga menutup keinginannya untuk menjadi profesi penulis. Tapi kalau kita punya kualitas, punya gaya penulisan yang unik, seperti misalkan Mas Joko Pinurbo, Aan Mansur, dan beberapa penulis lainnya yang memang sudah terkenal di kancah internasional begitu, menerbitkan buku-buku seperti itu, kita juga pasti bisa meningkatkan sisi ketika keinginan kita untuk banyak membaca, dan akhirnya literasi meningkat, akhirnya profesi penulis juga makin baik. Dan hal ini juga kita bicarakan kemarin di Festival Bantu Teman tahun 2021. Itu komunitas semua penulis, kami buat festival untuk membantu penulis-penulis lain yang terdampak pandemi. Dan salah satu bahasan kami adalah ekosistem perbukuan dan juga profesi penulis di masa pandemi, kemudian after atau sesudah pandemi itu sendiri. Jadi banyak hal yang berpengaruh terhadap tingkat literasi, dan satu hal yang utama yang bisa mendukung kita adalah masyarakatnya, apakah mau mulai baca atau tidak.
kembangkan literasi dari situ. Ya. Boleh dong mengajak teman-teman yang ada di sini untuk menjadi seorang pembaca buku ya, bukan media e-book yang dibaca. Biar sekalian teman-teman yang membaca buku itu juga nantinya akan menunjang para penulis-penulis buku, salah satunya seperti Katia. Boleh diajak dan teman-teman, atau mungkin bisa kasih tipsnya ke teman-teman bagaimana sih agar bisa mencintai membaca buku. Oke. Mungkin ini ada satu kalimat yang sering kami bicarakan di kelas Dusun Flow Bamora. Ada seperti bedah buku, sastra dan lain sebagainya. Kami selalu mengatakan bahwa penulis itu akan menemukan pembacanya masing-masing. Jadi orang-orang yang menulis sastra mungkin akan menemukan orang-orang yang mencintai sastra dan mereka akan baca itu. Kemudian studi eksakta, studi sosial humaniora, mereka buat buku dan baca itu. Jadi kalau tips membacanya mungkin coba dekatkan diri kepada kelompok literasi, komunitas sastra yang mungkin merawat momen itu, momen untuk kita baca bersama, diskusi bersama. Salah satunya mungkin bisa teman-teman ikut Duta Bahasa, bisa ada referensi buku-buku dari kawan-kawan Duta Bahasa, dan itu bisa jadi salah satu tips membaca, dimulai dari dapat referensi buku dari orang lain. Baik, siap. Boleh kita tepuk tangan dulu buat Katia. Dan ini pertanyaan terakhir untuk Kak Adoni ya. Sebelum kita sedikit lagi, sesaat lagi akan masuk dalam sesi tanya jawab. Dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman kaula muda yang sudah hadir malam hari ini. Kira-kira apa sih suka dukanya menjadi seorang konten kreator? Dan kalau kita tahu dan teman-teman sendiri sudah lihat konten-konten yang sudah diunggah oleh Adoni baik di TikTok, di Instagram adalah konten-konten yang merupakan padanan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya tentang keseharian. Nah, idenya itu dari mana? Apakah dari Adoni sendiri ataukah mungkin ada permintaan dari para pengikut? Ayo Kak, boleh dong buat konten ini, saya belum cukup mengerti. Boleh di-sharing ke kita semua? Oke, kalau sukanya ya pasti kalau dapat endorse. Karena pernah juga gercep ya ini ya kalau endorse ya. Soalnya pernah 2 kali di endorse sama Duolingo. Itu salah satu aplikasi bahasa Inggris di Play Store dan juga App Store. Dan kalau dukanya itu sih biasanya ya kita tahu kan netizen itu mulutnya bagaimana, ketikanya tidak bisa dijaga, mulut juga tidak bisa dijaga. Jadi kadang kalau misalnya salah sedikit saja pasti akan wah parah nih. Saya juga pernah salah edit loh, bukan salah ucap tapi salah edit, diprotes. Apalagi kalau salah ucap ya itu lebih parah lagi. Tapi kalau yang saya ambil videonya untuk saya ajarin bahasa Inggrisnya itu Nikita Mirzani, didukung kalau Nikita Mirzani. Tapi kalau kemarin Jokowi kok dihujat ya, saya juga aneh. Jadi itu sih Kak, kalau untuk idenya sendiri banyak ya. Saya juga beberapa kali karena permintaan followers, beberapa kali juga karena ide sendiri, terus beberapa kali juga karena saya melihat konten orang lain gitu. Jadi sumber inspirasi saya itu bervariasi ya. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan dulu buat Kak Adoni. Dan ini tadi kita udah sharing banyak hal dengan ketiga narasumber. Dan saatnya saya membuka sesi tanya jawab dulu. Dan untuk sesi tanya jawab ini saya membuka hanya untuk 2 orang penanya dengan masing-masing 1 pertanyaan. Dan boleh diperkenalkan namanya, kemudian pertanyaannya ditujukan untuk siapa dan pertanyaannya apa. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya langsung dari belakang, kakaknya yang berbaju hitam. Silakan, boleh diberikan pelantangnya dulu. Baik. Ada satu lagi. Kalau bisa penanyanya berbeda ya. Ini kayaknya banyak Kak Christine, kita buka 3 penanya aja ya. 1 untuk Kak Van, 1 lagi untuk Kak Tia, dan 1 lagi untuk Kak Adoni. Baik, ini sudah ada penanya pertama. Cek. Ya, boleh silakan. Perkenalkan diri dulu, namanya siapa Kak? Oke, baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Marlon. Pertanyaan saya ajukan ini ditujukan kepada Katia. Baik, Katia, selamat. Ya. Dari Kang Marlon, pertanyaannya untuk Kak Tia ya. Silakan dengan pertanyaannya. Oke, selamat malam Katia.
pertanyaan saya ini mengenai tulisan. Katia, bagaimana kalau ketika kita sedang menulis, kita kehilangan ide atau inspirasi dalam menulis, sehingga ini menyambung bagaimana sih kalau kita tuh bisa melahirkan tulisan yang benar-benar datang dari keresahan kita, sehingga tulisannya muncul dalam kertas kita itu benar-benar otentik, sehingga tulisan itu bisa orang juga rasakan apa yang ingin kita sampaikan. Seperti itu, Katia. Terima kasih. Pertanyaannya sudah jelas, Katia? Sudah jelas. Kurang jelas, boleh sekali lagi? Boleh sekali lagi? Ya, langsung pada inti pertanyaannya saja. Intinya ya. itu, Katia, bagaimana kalau kita ketika menulis keresahan atau objek atau yang menjadi inspirasi kita menulis itu hilang. Karena kalau misalnya tulisan itu hilang atau kita tidak punya keresahan dalam menulis, itu percuma, yang akan kita tulis itu hanya menjadi kata-kata biasa. Terima kasih. Silakan langsung dijawab. Oke, kalau untuk inspirasi yang tiba-tiba hilang, mungkin bedakan penulis buku studi eksakta dan sosial humaniora, di mana kita riset, kemudian kita bisa tinggalkan itu, bisa muncul riset berikutnya, kita tambahkan ke buku-buku yang berbau eksakta humaniora untuk kemudian jadi buku pengetahuan umum gitu. Tapi kalau untuk ke sastra, kita memang pakai imajinasi, pakai sesuatu daya berpikir yang lebih kreatif, yang memang kita pakai riset juga. Tapi di sini kayak misalnya puisi, kalau di kelas dusun kan kita sudah belajar ada imaji, ada bunyi, ada majas, kemudian ada versifikasi dan juga suara atau gaya penyair, kayak seperti itu. Lalu ketika kita merasa bahwa kita sudah berpikir tapi tiba-tiba hilang, jadi kalau mau tulis lagi sudah tidak tahu lagi mau tulis seperti apa. Dan biasanya pikiran-pikiran itu muncul kalau kita di kamar mandi, kita ada duduk-duduk bengong di teras rumah, atau kita ada di motor sambil nyanyi-nyanyi, mungkin teman-teman galau menangis, teman-teman berpikir ada kalimat indah tapi akhirnya sampai rumah lupa. Ini biasanya terjadi dan saya juga mengalami hal tersebut. Tapi apa yang saya lakukan adalah menggunakan gawai atau smartphone ini yang hadir di sini untuk jadi tamengnya kita, jadi senjatanya kita. Jadi apapun yang kita pikirkan langsung masuk di catatan gawe kita. Kan biasa di gawe itu ada notes kalau teman-teman salah, catatan kecil seperti itu. Masukkan saja di situ. Setiap hari pasti pemikiran kita akan berbeda. Yang muncul di kepala pikiran kita juga berbeda. Lalu pada suatu ketika kita mau menulis puisi atau cerpen, kita bisa merangkai kalimat-kalimat yang patah-patah itu, yang terbilang sudah berbeda, alurnya beda mungkin, atau feeling atau perasaan dari tulisan itu beda. Tapi ketika kita bisa rangkai perlahan-lahan, duduk, merenung, merefleksikan, itu pasti bisa. Dan kebanyakan penulis juga tidak menghadirkan tulisan itu dalam satu malam, tidak langsung dalam 30 menit, tapi punya prosesnya gitu. Seperti itu. Baik, sudah menjawab? Terima kasih. Boleh kita tepuk tangan dulu buat Katia. Penanya berikutnya, silakan. Kak Kenyong berbaju kotak-kotak yang ada di depan. Mohon maaf, saya konfirmasi terlebih dahulu. Ini pertanyaannya diberikan untuk siapa? Baik, saya izin bertanya juga untuk Tia Ragat. Kita harus berpindah ya, antara ke Kafan atau ke Kak Adoni. Boleh? Mau ke Kafan dulu atau mau ke Kak Adoni dulu? Baik, sebenarnya tadi sudah persiapkan pertanyaan untuk penulis yang Tia. Tapi kalau yang teman yang berdua ini saya belum ada pertanyaan. Oke. Bisa Kak untuk ini Tia? Kita mau buka satu sesi tanya jawab lagi sama Katia. Oke, boleh ya, yang singkat, padat, dan jelas ya. Nanti sebentar dijawab sama Katia juga singkat, padat, dan jelas ya. Silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yose Bataona. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan Tia sudah menceritakan kayak keresahan atau situasi krisis dalam dunia kepenulisan, khususnya untuk di wilayah lokal. Nah, ini kan kesempatan kita forum, kebetulan ada teman-teman dari kantor bahasa. Yang ingin saya tanyakan, mungkin Tia bisa sebutkan 2 atau 3 harapan atau langkah konkret yang bisa Tia berikan untuk kantor bahasa, supaya kantor bahasa bisa
kedepannya itu ada kegiatan rutin yang mendukung penulis-penulis begitu, supaya seperti yang Tia bilang kan kurang menjanjikan mungkin ya. Mungkin dari Tia melihat tuh apa potensi yang bisa diangkat, ya hal-hal konkret. Terima kasih. Siap, terima kasih untuk pertanyaannya. Sudah jelas pertanyaannya, Katia, langsung dijawab, silakan. Mungkin untuk dua harapan. Harapan yang pertama, karena sebenarnya Kantor Bahasa dan Komunitas Sastra Dusun Pobonan sudah berkolaborasi sejak lama, kegiatan lintas komunitas dan juga dibantu pemerintah lewat Kantor Bahasa. Jadi banyak yang sudah kami lakukan. Contohnya itu mengajar di gereja-gereja. Kemudian kami juga ikut menjadi pembicara untuk 10 hari jadi penulis. Kemudian ada kegiatan-kegiatan kolaborasi dengan Kantor Bahasa seperti penguatan literasi ke anak-anak gitu. Tapi untuk harapan kedepannya, mungkin kedepannya ya Kantor Bahasa sebagai pemerintah yang memang mewakili pemerintah, mungkin kita bisa membuka diskusi-diskusi yang lebih diskusi buku yang lebih condongnya ke anak-anak muda ini. Jadi bukan hanya sekadar bahas soal bagaimana kita melestarikan literasi itu, tapi bagaimana kita mengangkat ekosistem perbukuan itu lewat diskusi-diskusi buku gitu. Jadi tujuan dan orang-orang yang ikut itu adalah ya anak-anak muda gitu, supaya anak-anak muda juga bukan hanya sekadar mengglorifikasi utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan seterusnya, tapi mereka juga serta belajar banyak dari buku dan membaca dari buku, karena banyak sekali buku yang bagus dan berkualitas di luar sana yang belum dijamah oleh banyak orang. Dan harapan yang kedua, penulis-penulis muda dari NTT mungkin semoga bisa lebih banyak dengan Kantor Bahasa lebih mendekatkan diri juga kepada penulis-penulis muda. Seperti itu. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Katia. Terima kasih pertanyaan dan jawaban dari Katia sudah jelas ya Kak ya. Kita ke Ade Nana, baju putih ya dengan sweater abu-abu. Pertanyaannya untuk siapa sayang, tidak boleh untuk Katia lagi ya. Pertanyaannya untuk Kak Adoni. Oke, baik, untuk Kak Adoni, silahkan didengarkan baik-baik Kak Adoni. Pertanyaannya sayang, Bagaimana cara Kak Adoni untuk konsisten terus dalam belajar bahasa Inggris? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya simpel, tepat sasaran, langsung dijawab. Bagaimana caranya Kak Adoni sehingga bisa konsisten belajar bahasa Inggris? Wah, kalau ini sih memang harus dari hati ya. Harus dari niat. Karena memang sudah suka ya. Emang kalau kita suka dulu baru kita biasanya mau untuk mendalami sesuatu. Dan karena memang suka bahasa Inggris, makanya mulai mendalami itu. Dan juga karena berani mengambil langkah untuk membuat konten dari 0 followers, dari saya yang dulu jijik main TikTok, akhirnya jadi orang yang cukup aktif di TikTok dengan jumlah followers yang sudah 238.000 followers. Dan saya berharap menjadi konten kreator bahasa Inggris TikTok bukan hanya sekedar untuk mendapatkan cuan ya Kak. Yang jelas saya bersyukur karena banyak orang yang merasa terbantu dengan cara saya mengajar. Tidak sedikit saya mendapatkan begitu banyak pujian atas apa yang sudah saya berikan. Terima kasih. Siap. Jelas jawabannya, intinya harus mencintai dulu ya. Apa yang ingin kita capai harus cintai dulu. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Kafan tadi ya, silakan Adik. Boleh diberikan pelantangnya pertanyaan untuk Kafan ya. Ini ya Kak ya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya ke Pak Kafan, motivasi seperti apa yang Kakak miliki sehingga bisa menciptakan lagu? Sekian dan terima kasih. Udah jelas pertanyaannya Kafan? Jelas. Langsung dijawab. Motivasi saya yaitu ingin pesan yang saya ingin sampaikan itu memang betul-betul diserap oleh pendengar. Jadi ketika apa yang saya suka disukai orang lain, itulah motivasi saya. Seperti itu. Terima kasih, jawabannya jelas ya sayang ya. Sangat jelas. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu buat Kafan.
Dan tidak terasa ini untuk gelar wicara kita sesi yang terakhir atau sesi penutup ini kita sudah selesai waktunya. Terima kasih banyak Kafan untuk kehadirannya. Terima kasih banyak juga ke Katia dan ke Kak Adoni untuk waktunya dan sudah memberikan inspirasi buat kita semua. Dan kita dari IKA Dubas dan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur bangga sekali mempunyai penggiat kreatif seperti Kafan, Kak Tia, dan Kak Adoni. Semoga kita bersama-sama bisa saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk kembali mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing sesuai dengan profesi kita masing-masing. Saya undang ketiganya untuk boleh bangkit berdiri dan sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita malam hari ini. Dan langsung saja saya kembali memanggil pewara kita, ada Christine and Junet. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Kak Putri beserta dengan 3 narasumber yang luar biasa. Sebelum kembali ke tempat tentunya akan ada penyerahan sertifikat kepada narasumber sebagai ucapan terima kasih karena telah berpartisipasi. Untuk itu kami undang kepada Pak Iwa Pelondou boleh menyerahkan sertifikat kepada para narasumber.